Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu dan Bapak, selamat bergabung kembali dengan saya Aang Ridwan pada program Lentera Senja. Sebuah program yang bercita-cita menjadi pelita ketika hari menjelang senja, pelita di saat usia menapaki senja, pelita di saat hidup melangkah menuju senja, dan pelita di saat dunia telah menampakkan tanda-tanda senja. Kami berharap kita semua berada pada mata rantai keilmuan, sebagaimana Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali pernah berkata, menuntut ilmu adalah takwa, menyampaikan ilmu adalah ibadah, mengulang-ulang ilmu adalah dzikir, dan mencari ilmu adalah jihad. Untuk itu, kami mohon bantuan ibu bapak dan kawan-kawan semua untuk subscribe, nge-like, dan nge-share video kami. Insya Allah ibu dan bapak, topik yang akan saya sampaikan pada senja kali ini adalah menjaga fitrah pasca Ramadan. Izinkan Al-Fakir mengawali kajian senja kali ini dengan mengutip seuntai kata-kata bening. Idza dukta halawatal wasilah la arabta murratal qati'ah. Jika engkau pernah merasakan nikmatnya bersatu, niscaya engkau akan merasakan pahitnya berpisah. Nikmat selama sebulan penuh kita bercengkrama dengan Ramadan, nikmat makan sahur, nikmat melaksanakan saum, nikmat buka puasa, nikmat sholat taraweh, nikmat i'tikaf, nikmat tilawatil Quran. Begitu sulit kita menggambarkan betapa nikmatnya kita bersatu dengan Ramadan. Hari ini ada bisik tangis di ruang batin, karena pada akhir waktunya, pada ujung jangkanya, dan pada kesempurnaan bilangannya, Ramadan akan meninggalkan kita semua, padahal kita belum maksimal menjalankan ibadah di dalamnya. Jujur kita akui, di tengah kepungan pandemi COVID-19 yang menghajatkan kita melakukan social distancing, saum yang kita kerjakan masih banyak cacatnya, sholat tarawih yang kita dirikan masih banyak bolongnya, tilawah Al-Quran yang kita lantunkan malah belum sempat kita hatamkan, zakat, infak, sodako yang kita tunaikan masih jauh dari kewajaran apalagi keikhlasan. Padahal jika kita menunaikan semuanya dengan baik, Allah telah menjanjikan pahala yang berlipat ganda. Kini bulan yang menjanjikan curahan rahmat, limpahan maghfirah, benteng dari api neraka itu akan meninggalkan kita. Dan kabar buruknya, belum tentu pada Ramadan tahun depan kita masih diberi kesempatan usia. Ibu dan bapak, esok hari kita akan merayakan hari raya Idul Fitri. Id artinya kembali, fitri memiliki dua makna. Satu, fitrah, dan yang kedua al-fatir. Idul Fitri bermakna fitrah, artinya awal penciptaan. Jadi Idul Fitri berarti kita kembali pada awal dan asal penciptaan kita. Kata Rasulullah, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Pada asal dan awal penciptaan, kita semua berada dalam posisi suci, bersih, jernih, dan bening dari dosa dan noda. Subhanallah, dengan kasih sayang Allah, pada hari raya Idul Fitri, kita semua telah kembali suci, kayaumi waladathu ummuhu, seperti seorang bayi yang baru lahir dari rahim ibunya. Kedua, Idul Fitri bermakna al-fatir. Al-fatir artinya sang pencipta. Jadi Idul Fitri kita semua kembali kepada sang pencipta Allah Azza wa Jalla. pada esok hari sebagai buah dari ibadah Ramadan yang telah kita tunaikan,
kita dihantarkan pada awal penciptaan yang bersih, jernih, bening dari dosa dan noda, dan kita dikembalikan kepada Allah Sang Pencipta kita. Mereka yang kembali pada asal dan awal penciptaan, mereka yang kembali pada ridho Sang Pencipta, itulah yang disebut dengan orang-orang yang bertakwa. Ibu dan bapak, kawan-kawan yang saya cintai, saya hormati, dan Allah muliakan, insya Allah ibadah Ramadan tahun ini telah menghantarkan kita menjadi orang yang bertakwa. Bahagialah bagi orang yang bertakwa, sebab pertama di Quran surah At-Talaq ayat 2-3 Allah menegaskan, wa may yattaqillaha, barang siapa yang bertakwa pada Allah, yaj'al lahu makhraja, Allah akan ngasih jalan keluar dari setiap masalahnya. Jadi bagi orang yang bertakwa, masalah bukan menjadi awal penderitaan, tapi masalah menjadi momentum yang mencerahkan dan mencerdaskan. Berikutnya, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Bagi mereka yang sudah sampai pada derajat takwa, Allah akan ngasih rizki dari arah yang tidak diduga-duga. Ibu dan bapak, kalau kita mendapatkan rizki dari arah yang tidak diduga-duga, para ulama bersumpah, wallahi, demi Allah, setiap hari akan seindah hari raya bagi kita semua. Berikutnya dalam Quran surah Yunus ayat 63 dan 64 Allah menjelaskan, alladzina amanu, orang-orang yang beriman, wa kanu yattaqun, kemudian mereka sampai pada derajat ketakwaan. Bagaimana kata Allah? Lahumul busra, bagi mereka Allah akan berikan kebahagiaan. Di manakah? Fil hayatid dunya, dari seluruh kehidupannya di dunia, bahkan wa fil akhirah, tembus sampai ke akhirat nanti. Berikutnya di Quran surah Al-Maidah ayat ke-27 Allah menegaskan, qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya setiap amal dari orang-orang yang bertakwa akan menjadi karya, dan setiap karyanya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di Quran surah Al-Anfal ayat 29 Allah menegaskan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, tattaqullah, jika kalian sudah sampai pada derajat ketakwaan pada Allah, pertama, yaj'al lakum furqana, Allah akan memberikan al-furqan. Apa al-furqan? Kriterium pembeda antara yang benar dan yang salah. Orang yang bertakwa, dia akan punya inner energy untuk bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Dalam istilah Sunda seringkali dikenal peribahasa, orang masok pipilih yang nulewih koceprak menang nu pecak. Orang yang bertakwa tidak akan terhantar pada adagium itu, karena dalam dirinya punya pembeda mana yang benar dan yang salah. Berikutnya, wa yukaffir ankum sayyiatikum. Bagi mereka yang sudah sampai pada ketakwaan, seluruh kesalahannya akan ditutupi oleh Allah. Wa yaghfir lakum, bahkan dosanya akan diampuni oleh Allah. Ibu dan bapak, pada ujungnya mereka yang sudah sampai pada la'allakum tattaqun, derajat takwa sebagai buah dari ibadah Ramadannya, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di hadapan Allah eksklusif hanyalah orang-orang yang bertakwa. Jadi syukur alhamdulillah kita sampai di Idul Fitri yang telah menghantarkan kita kepada fitrah dan al-fatir, hingga kita menjadi orang yang bertakwa, di mana jaminan Allah begitu banyak. Tetapi ibu dan bapak, Idul Fitri hanya akan menjadi sekedar Idul Futur, kembali pada aktivitas makan dan minum, jika fitrah yang sudah kita raih tidak kita jaga. Jadi yang terpenting bagi kita hari ini, bagaimana kita bisa menjaga fitrah pasca Ramadan itu. Karena itu terinspirasi dari firman Allah dalam Quran surah Ali Imran ayat 112, kata Allah, duribat alaihimud dillatu, hina, roboh, hancur apapun yang telah kalian raih, nama sukibu, di mana saja kalian itu berada, illa, kecuali kata Allah, bihablim minallah, menjaga hubungan dengan Allah, wa hablim minannas, dan menjaga hubungan dengan sesama manusia. Jadi mari kita jaga fitrah yang susah payah kita raih ini. Satu, menjaga dengan hablum minallah. Yang kedua, menjaga hablum minannas. Pertama, hablum minallah kita bisa belajar dari Quran surah Ad-Dariyat ayat 16-18. Innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Pertama, jaga hubungan baik kita dengan Allah dengan menjalankan tugas hidup dengan baik. Kerjakan ibadah sebaik-baiknya, laksanakan pekerjaan sebaik-baiknya.
Sebab inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Yang kedua, jaga hubungan baik dengan Allah. Kanu qalilan minal laili ma yahjaun. Dengan sedikit tidur di waktu malam. Kita tidur di bulan Ramadan kemarin sedikit di waktu malam. Itu sejatinya dilanjutkan untuk apa? Untuk qiyamul lail. Yang ketiga, jaga fitrah dengan menjalin hubungan baik dengan Allah. Wa bil asharihum yastaghfirun. Dengan menjadikan waktu sahur sebagai waktu untuk istighfar. Ibu dan Bapak, di bulan Ramadan kemarin kita kan makan sahur. Sejatinya tetap kita bangun sahur. Kalau kemarin kita makan sahur, kalau sekarang di bulan Syawal dengan memperbanyak istighfar kepada Allah. Berikutnya, jaga fitrah yang telah susah payah kita raih dengan hablum minan nas, menjalin hubungan baik dengan sesama manusia. Terinspirasi dari Quran surah Al-Imran ayat 134. Pertama adalah alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Jaga hubungan baik dengan sesama manusia dengan memiliki pribadi yang dermawan. Menjaga harta kita dengan infak. Ibu dan Bapak, harta yang kita makan ujungnya hanya jadi kotoran. Harta yang kita wariskan kadang menjadi sumber perpecahan. Tapi harta yang kita infakkan dan sedekahkan akan menjadi teman terbaik kita di alam kematian. Jadilah pribadi yang dermawan supaya hubungan baik di antara kita terjaga. Yang kedua, jaga hubungan baik dengan sesama kita. Wal kadhiminal ghaido, dengan menahan amarah. Jika kita punya amarah pada sesama, tahan, jangan diekspresikan. Jangan sampai amarah kita titipkan di lisan kita hingga berbuah perkataan yang menyakiti orang lain. Janganlah amarah disimpan di mata kita hingga berbuah eye contact yang menakutkan orang lain. Janganlah amarah dititipkan di tangan dan di kaki kita hingga berbuah perbuatan yang merugikan orang lain. Apalagi amarah itu kita simpan di status media sosial kita hingga meresahkan orang lain. Berikutnya, jaga hablum minanas di antara kita. Wal afina anin nas, dengan memaafkan kesalahan orang lain jauh sebelum orang lain meminta maaf kepada kita. Ibu dan Bapak, memaafkan orang lain itu selain mempererat hubungan persaudaraan di antara kita, ternyata diyakinkan oleh Rasulullah itu sebagai jalan tercepat kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Ibu dan Bapak, kawan-kawan yang saya cintai, saya hormati dan Allah muliakan, jadi pasca Ramadan yang terpenting bagi kita, bagaimana fitrah yang sudah kita raih bisa kita jaga. Caranya, jalin hubungan yang baik dengan Allah sebagaimana tradisi kemarin di bulan Ramadan, ritual kita baik. Dan yang kedua, jalin hubungan baik dengan sesama kita. Insya Allah fitrah Ramadan akan terjaga selamanya. Selamat Hari Raya Idul Fitri tahun 1441 Hijriah. Mohon dimaafkan kesalahan kami dari tim Lentera Senja, lahir dan batin kami. Mudah-mudahan sekali lagi Ramadan tahun ini menjadi tahun kemenangan bagi kita semua, serta pandemi COVID-19 segera sirna dari kehidupan kita semua. Sekian dan demikian. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu waliyut taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.